Kabar terkini perang Rusia dan Ukraina. Pasukan Putin hancurkan daerah Kherson, 32 orang tewas. То они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов. Of 21st century. We understand it, but from other side, all of us respect of international law, which is implemented in Ukrainian law. We know that three positions in national jurisdictions have functional immunity. It is President, Prime Minister, and Ministry of Foreign Affairs. Only this purpose, because they are still on their position, they are not suspects in our criminal case. Kabar terkini perang Rusia dan Ukraina, sedikitnya 32 orang di wilayah selatan Ukraina Kherson telah tewas oleh penembakan Rusia sejak pasukan pro-Moskwa yang ditarik keluar 2 minggu lalu. Kepala Polisi Nasional Ukraina Ihor Klimenko mengonfirmasikan hal tersebut pada Sabtu 26 November 2022. Tentara perang Rusia menyelesaikan penarikan mereka dari kota Kherson pada 11 November setelah pendudukan selama hampir 9 bulan. Serdadu Vladimir Putin ini sekarang ditempatkan di tepi timur Dnipro, tepat mereka kini secara teratur menembaki kota Kherson. Penembakan Rusia setiap hari menghancurkan kota dan membunuh penduduk lokal yang damai. Secara keseluruhan, Rusia telah membunuh 32 warga sipil di wilayah Kherson sejak diokupasi, kata Ihor Klimenko dalam sebuah postingan Facebook dikutip dari Reuters. Ihor Klimenko menyebut banyak orang mengungsi untuk mencari perlindungan di daerah yang lebih tenang di Ukraina. Tetapi banyak penduduk tetap tinggal di rumah mereka dan kami perlu memberi mereka keamanan semaksimal mungkin, ucap Klimenko. Ihor Klimenko juga memastikan petugas polisi masih bertugas di wilayah tersebut. Sementara itu, seorang asisten senior Presiden Ukraina memberi kabar gembira pada Sabtu bahwa listrik di kota Kherson telah pulih. Pekan lalu, seorang pejabat senior mengatakan Ukraina akan segera mulai mengevakuasi orang yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Klimenko juga mengatakan para penyelidik telah mencatat total 578 dari apa yang dia gambarkan sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia dan antek-anteknya di wilayah tersebut. Rusia secara rutin menolak tuduhan bahwa pasukannya telah melecehkan warga sipil. Rusia ancam perang dunia ketiga. Rusia semakin sensitif terhadap isu yang menyudutkan negaranya di dunia internasional. Terakhir, negara pimpinan Vladimir Putin ini menyatakan kesiapannya untuk perang dunia ketiga. Hal ini diutarakan mantan Presiden Rusia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev, menyebut tuduhan Ukraina atas ledakan rudal yang menewaskan 2 orang di Polandia berpotensi memicu konflik perang dunia ketiga. Komentar tersebut dilontarkan Medvedev setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia sebagai pelaku utama atas peledakan yang menewaskan 2 warga sipil di wilayah Lumbung, biji-bijian yang berlokasi di daerah timur Psevodo dekat perbatasan Ukraina. Insiden itu membuktikan hanya satu hal, mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, Barat bergerak lebih dekat ke perang dunia ketiga, tulis Dmitry Medvedev di akun Twitternya pada Rabu 16 November 2022. Senada dengan Medvedev, wakil perwakilan Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky juga mengatakan hal serupa. Dalam laporannya, Polyansky menegaskan bahwa serangan rudal Polandia adalah bentuk nyata untuk memprovokasi konfrontasi militer antara NATO dan Moskow. Tak hanya itu, Polyansky juga menyebut bahwa tuduhan yang dilayangkan ke negaranya dapat meningkatkan potensi eskalasi dari perang di kawasan Eropa hingga mendorong munculnya spekulasi tentang adanya perang dunia ketiga antara Rusia dengan aliansi NATO, seperti yang dikutip dari Anadolu Agency.
Sementara keraguan lainnya adalah histeria instan dari rezim Kiev atau Ukraina dan tuntutan untuk menghukum Rusia, jelas Polyansky. Tak lama dari meningkatnya ketegangan di wilayah Eropa, Polandia lantas mengeluarkan pernyataan bahwa ledakan mematikan yang menghantam fasilitas biji-bijian di kawasan perbatasannya merupakan akibat dari tembakan sistem pertahanan anti pesawat S-300 milik Ukraina. Meski begitu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa insiden ledakan yang dilakukan Ukraina adalah hasil serangan yang tidak disengaja. Dengan begini, Ukraina tidak dapat disalahkan karena dianggap mempertahankan negara mereka dari serangan Rusia. Tapi izinkan saya menjelaskan, ini bukan kesalahan Ukraina. Rusia memikul tanggung jawab utama karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina, kata Stoltenberg dikutip dari CNN International. Pekan lalu seorang pejabat senior mengatakan Ukraina akan segera mulai mengevakuasi orang yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Klimenko juga mengatakan para penyelidik telah mencatat total 578 dari apa yang dia gambarkan sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia dan antek-anteknya di wilayah tersebut. Rusia secara rutin menolak tuduhan bahwa pasukannya telah melecehkan warga sipil. Rusia ancam perang dunia ketiga. Rusia semakin sensitif terhadap isu yang menyudutkan negaranya di dunia internasional. Terakhir, negara pimpinan Vladimir Putin ini menyatakan kesiapannya untuk perang dunia ketiga. Hal ini diutarakan mantan Presiden Rusia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev, menyebut tuduhan Ukraina atas ledakan rudal yang menewaskan 2 orang di Polandia berpotensi memicu konflik perang dunia ketiga. Komentar tersebut dilontarkan Medvedev setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia sebagai pelaku utama atas peledakan yang menewaskan 2 warga sipil di wilayah Lumbung, biji-bijian yang berlokasi di daerah timur Psevodo dekat perbatasan Ukraina. Insiden itu membuktikan hanya satu hal, mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, Barat bergerak lebih dekat ke perang dunia ketiga, tulis Dmitry Medvedev di akun Twitternya pada Rabu 16 November 2022. Senada dengan Medvedev, wakil perwakilan Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky juga mengatakan hal serupa. Dalam laporannya, Polyansky menegaskan bahwa serangan rudal Polandia adalah bentuk nyata untuk memprovokasi konfrontasi militer antara NATO dan Moskow. Tak hanya itu, Polyansky juga menyebut bahwa tuduhan yang dilayangkan ke negaranya dapat meningkatkan potensi eskalasi dari perang di kawasan Eropa hingga mendorong munculnya spekulasi tentang adanya perang dunia ketiga antara Rusia dengan aliansi NATO, seperti yang dikutip dari Anadolu Agency. Sementara keraguan lainnya adalah histeria instan dari rezim Kiev atau Ukraina dan tuntutan untuk menghukum Rusia, jelas Polyansky. Tak lama dari meningkatnya ketegangan di wilayah Eropa, Polandia lantas mengeluarkan pernyataan bahwa ledakan mematikan yang menghantam fasilitas biji-bijian di kawasan perbatasannya merupakan akibat dari tembakan sistem pertahanan anti pesawat S-300 milik Ukraina. Meski begitu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa insiden ledakan yang dilakukan Ukraina adalah hasil serangan yang tidak disengaja. Dengan begini, Ukraina tidak dapat disalahkan karena dianggap mempertahankan negara mereka dari serangan Rusia. Tapi izinkan saya menjelaskan, ini bukan kesalahan Ukraina. Rusia memikul tanggung jawab utama karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina, kata Stoltenberg dikutip dari CNN International.